kalian lemes nih, kita ice breaking dulu. Untuk ice breakingnya itu contohnya nanti kalian ikutin ya. Bersama materi yang kita bahas kali ini hubungannya nih dengan bahan tersebut, yaitu kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan proses dan jenis perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengidentifikasi contohnya. Nah, di sini ibu punya gambar. Wow. Ini ada yang tahu gambar apa? Mentega. Bagaimana mentega yang baru dikeluarkan dari dalam kulkas? Apakah padat atau cair? Betul, padat. Nah, kemudian mentega tersebut dipanaskan di atas wajan menggunakan api. Apa yang terjadi pada mentega tersebut? Nah, berdasarkan peristiwa tersebut termasuk perubahan jenis apa? Ada yang tahu? Cair adalah perubahan padat dari padat menjadi cair. Nah, ada gambar yang selanjutnya. Di sini siapa yang pernah ikut ibunya masak agar-agar? Agar-agar ketika dimasak wujudnya seperti apa? Kemudian setelah matang agar-agar tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dan ditunggu beberapa jam. Apa yang terjadi pada agar-agar agar-agar yang tadinya cair berubah wujud jadi padat. Nah, selanjutnya ada anak kecil yang sedang menjemur pakaian. Bagaimana keadaan baju tersebut sebelum dijemur? Basah ya, mengandung air, kemudian dijemur. Apakah tetap basah atau kering? Kering. Kenapa bisa kering? Betul. Baju yang tadinya basah mengandung air kemudian dijemur terkena sinar matahari. Nah, berubah menguap. Akhirnya menguap jadi nah, tadi malam kan hujan. Kemudian ibu lihat pas pagi hari di kamar itu terdapat titik-titik air. Nah, tapi padahal jendela tersebut tidak terkena cipratan air. Dari mana ya asalnya titik-titik air tersebut? Peristiwa tersebut disebut mengembun. Nah, titik-titik air tersebut berasal dari air yang berada di sekitar jendela terkena oleh aktivitas yang dingin sehingga muncullah titik-titik air. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kelompok
Sebelah sini kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, sebelah sini kelompok 3. Boleh disesuaikan aja dengan siswa yang hadir. Silakan. Bisa didiam aja. Oke, sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kegiatan diskusi akan didampingi oleh Ibu Siti. Panggil Ibu Sitinya. Ibu Siti. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai materi perubahan wujud benda dari Ibu Ratih. Gimana? Seru nggak? Oke, sekarang kan kalian sudah dibagi kelompoknya, ya, dan juga sudah duduk bersama kelompoknya. Sekarang kita akan belajar secara berkelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama, membagi informasi bersama, saling bertukar pendapat bersama kelompoknya masing-masing. Nah, nanti Ibu akan membagikan LKPD ini, tapi sebelum membagikan LKPD-nya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih gitu cara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, jadi dalam berkelompok itu yang pertama kita itu harus saling bekerja sama. Yang kedua, kita itu harus saling menghargai pendapat temannya. Dan yang ketiga, kita itu semua anggota kelompok itu harus saling berpartisipasi. Jadi tidak ada yang diam saja ya. Lalu misalkan ada kelompok kalian nih yang kesusahan, berarti harus kalian apakan? Diana, terus kalian bantu ya, izin pokoknya ya anggota kelompoknya. Sebelumnya apakah selain dengan sikap, nah dalam kelompok juga ada yang namanya pembagian peran gitu. Untuk pembagian perannya yang pertama itu ada ketua. Jadi nanti kalian menentukan dulu siapa yang menjadi ketua kelompoknya. Nah, ketua kelompok itu adalah yang mengatur jalannya diskusi. Nah, lalu yang kedua itu ada penulis. Nanti untuk penulis itu adalah orang yang mencatat hasil diskusi kalian di dalam LKPD. Lalu yang ketiga itu ada penyaji. Penyaji itu adalah orang yang mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Kalian mengerti? Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak ada, Ibu akan berikan LKPD-nya ya. Oke, kalau kalian sudah menerima LKPD-nya, boleh untuk menentukan terlebih dahulu ya peran-peran kelompoknya dan juga boleh mulai untuk diskusi. Kalau misalkan ada pertanyaan atau kesulitan, boleh untuk mengacungkan tangannya dan panggil Ibu ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya, Ibu beri waktu 7 menit. Wow. Kenapa itu enggak ikut diskusi? Semuanya berpartisipasi ya. Dari air ke gas. Hai, balik.
Tadi kalian sudah berdiskusi ya bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang hasil diskusi kalian itu kalian presentasikan ke depan. Namun sepertinya untuk sekarang pertemuan hari ini hanya ada satu kelompok saja yang berbebas. Ya dari itu siapa yang mau maju? Baik-baik ya, karena nanti di akhir kalian boleh untuk memberikan tanggapannya. Oke? Tensi ibunya udah naik nih. Kurang ajar udah. Oke, jadi yang pertama di sini itu ada kegiatan 1. Air yang dipanaskan lama-kelamaan akan berkurang atau menyusut. Menurut kalian kemana perginya air tersebut? Membuang ke udara. Betul. Yang kedua, jawaban kedua karena panas di sekitarnya. Betul apa enggak? Yang ketiga, padat. Betul apa enggak? Yang keempat, karena uap air di sekitar gelas terkena permukaan gelas yang dingin sehingga berubah menjadi cair. Kita lihat tadi yang kedua, yang pertama ada es krim. Nah, berubah contohnya. Yang kedua ini manasin air. Perubahan wujudnya membuat dari zat menjadi zatnya cair ke gas. Yang kedua ini es batu. Itu perubahan wujudnya membeku dari cair ke padat. Yang ketiga ini mengembun. Ini es batu ya dari gas ke air. Selanjutnya yang kegiatan ketiga, yang ke-1 itu mencair, contohnya es batu yang disimpan di luar kulkas. Terus yang kedua membeku, air dimasukkan ke dalam freezer. Terus yang ketiga itu menguap, contohnya ketika ibu sedang mendidihkan air. Terus yang keempat itu mengembun, contohnya sesudah hujan di jendela ada titik-titik air. Betul apa enggak? Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ada di sini kelompok lain yang mau memberikan tanggapan nggak? Atau ada yang jawabannya beda nggak? Tadi kalau yang contoh kehidupan sehari-hari mencair apa? Es batu. Ya. Untuk sesi presentasinya kita sudahi saja, boleh untuk kelompok 1 kembali ke tempatnya, kita beri tepuk tangan. Oke, tadi kalian sudah berdiskusi
sering kita tidak sadari gitu ya. Dengan belajar ini kita menjadi lebih paham. Nah, oke anak-anak, ibu memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kalian berdiskusi bersama kelompoknya dengan baik gitu ya. Tidak terasa ya kita sudah berada di ujung pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini selesai. Alhamdulillah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah berpartisipasi dan memperhatikan dalam pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum.